Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita lanjutkan mata kuliah apa? Oke, saksi dan korban. Setelah ini nggak ada ya? Kosong ya? Ada? Masuk? Ayo. Oke, kita akan mulai dengan ini pertemuan keberapa? Presensi? 6. Oke, pekan ini berarti pekan 87, nah berarti 2 pekan lagi baru kita UTS. Baik, kita akan mulai dengan salah satu dari teman kalian yang akan presentasi. Mbak yang pegang presensi ya? Presensi. Hari ini tanggal 10. 10 itu berapa? Siapa yang nomor 10? Siapa? Mana? Ulangi Mbak. Abdillah Ramadan Nur. Ada orangnya? Ada nggak? Abdillah Ramadan Nur. Ada nggak? Nggak ada? Oke, 10 tambah 10, 20. Audrey Anasya. Siapa? Audrey Anasya. Oke, belum ya? Oke, silakan Mbak Audrey. Baik, perkenalkan nama saya Audriana Syaparamita. Sini saya akan mereview hasil jurnal yang saya baca. Judulnya itu Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Hukum Pidana di Indonesia. Di sini perlindungan terhadap saksi dan korban itu merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa disebut dengan LPSK, bertugas untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban agar bisa memberikan kesaksian dengan bebas dan adil. Di sini ada pandangan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban, di mana perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana bertujuan memberikan rasa aman, khususnya dalam memberikan kesaksian selama proses peradilan. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi perlindungan tersebut. Ada pandangan LPSK melaksanakan perlindungan dalam bentuk fisik, hukum, dan merahasiakan identitas, di mana fisik ini untuk melindungi tubuh dan jiwa saksi dan korban. Yang kedua, hukum itu maksudnya kayak membantu dalam proses hukum agar hak-hak mereka dijamin. Dan ketiga, ada merahasiakan identitas, menjamin anonimitas saksi dan korban jika diperlukan. Ada beberapa tahapan proses pemberian perlindungan oleh PSK. Yang pertama itu ada pengajuan permohonan. Saksi dan korban dapat mengajukan permohonannya perlindungan secara langsung, bisa langsung ke kantor LPSK atau melalui kuasa hukum atau bisa disebut dengan pengacara. Yang kedua ada pemeriksaan administrasi. LPSK memverifikasi kelengkapan berkas dan memeriksa syarat formil serta material dari permohonan perlindungan yang diajukan. Proses ini melibatkan verifikasi oleh unit penerimaan permohonan. Dan ketiga ada rapat paripurna LPSK. Setelah pemeriksaan selesai, permohonan tersebut dibahas dalam rapat paripurna anggota LPSK untuk memutuskan apakah permohonan akan diterima atau ditolak. Jadi LPSK ini mengadakan rapat paripurna setelah pemeriksaan selesai. Jika si saksi dan korban ini tidak memenuhi syarat formal dan material,
lembaga perlindungan saksi dan korban ini akan memberikan waktu paling lama 30 hari. Kalau misalnya 30 hari tersebut masih belum lengkap, itu bisa dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak bisa untuk melanjutkan permohonan. Dan keempat, terakhir itu ada pemberian perlindungan. Jika pemohon disetujui, LPSK akan melaksanakan pemberian perlindungan yang meliputi langkah-langkah untuk melindungi saksi dan korban sesuai kebutuhan. Perlindungan ini dapat mencakup penjagaan fisik, pemenuhan hak hukum, serta bantuan rehabilitasi. Pelaksanaan perlindungan LPSK ini bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan perlindungan berjalan efektif baik melalui dukungan logistik maupun teknis. Pengaturan khususnya, LPSK membagi tim perlindungan berdasarkan jenis kasus yang dihadapi, misalnya manajemen kasus tindak pidana korupsi, narkotika, atau pembunuhan. Ini bertujuan untuk memfokuskan perlindungan sesuai dengan ancaman yang dihadapi oleh saksi dan korban. Yang ketiga ada SOP. SOP itu standar operasional prosedur. Proses ini tuh dijalankan dengan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kesimpulan pandangan hukum pidana itu, saksi dan korban di Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan mereka selama proses hukum dan bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya. Kalau proses perlindungan oleh LPSK terdiri dari tahapan formal yang mencakup permohonan, verifikasi, rapat paripurna, hingga pemberian perlindungan yang melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik. Baik, di malam ini saya akan coba teruskan beberapa materi. Oke, harapan saya dengan saudara membaca jurnal-jurnal itu, saudara terbantu, pertama untuk membuat tulisan, juga terbantu untuk memahami mata kuliah. Sebenarnya dari pagi saya kurang sehat, sebenarnya malam ini mau tidak masuk, tapi demi kalian ya sudahlah. Harusnya nggak usah masuk, Pak. Betul. Kecewa sekalian kalian ya. Baik, kita sudah sampai. Ini filenya sudah saya kasih ke kalian kan ya? Jadi saudara bisa, kalau nggak kelihatan di saya, bisa dibuka di gadgetnya masing-masing. Saya akan bantu kita. Mana sini? Masih hakikat saksi. Oke. Saya hari ini kita akan mulai dengan hakikat saksi dan korban. Bentar, saya agak lupa mana dia, ternyata tinggi juga ini. Wait. Oke, kemarin kita coba lihat lagi di
Daftar isinya. Oke, kemarin kita bicara tentang kondisi perlindungan saksi dan korban di awal, lalu perlindungan saksi dan korban di Indonesia, lalu kemarin kita juga sudah sentuh hakikat saksi dan korban. Hari ini kita ke halaman 45 berarti. Oke, halaman berapa nih? 118. Oke, masih bawah lagi. Ini masih hakikat. Oke, hari ini kita akan masuk bab baru. Judulnya adalah implementasi perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan Indonesia. Ini akan saya bahas di pekan ini dan pekan depan. Baik. Di pertemuan-pertemuan awal sampai nanti di review di pertemuan kemarin, saya sudah ingatkan bahwa sebagai negara hukum Indonesia itu punya komitmen. Komitmen apa? Komitmen bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas apa? Berhak atas rasa aman. Berhak rasa aman itu kapan saja? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Tidak. Juga termasuk dalam keadaan dia memberikan kesaksian nanti di depan peradilan. Setiap orang berhak atas perlindungan apa? Baik pribadinya, keluarganya, dan kehormatannya. Oke. Saya bantu saudara dengan meng-highlight beberapa catatan saya. Misalnya ada postulat yang menyatakan bahwa manusia adalah zon politikon, adalah makhluk sosial. Ya. Apa makhluk sosial itu? Saya perlu ingatkan saudara bahwa di pertemuan-pertemuan awal saudara kuliah, di pertemuan saya bukan, tapi di perkuliahan awal-awal materi semester 1, mata kuliahnya namanya pengantar ilmu hukum. Itu biasanya diingatkan tentang zon politikon, bahwa setiap manusia itu hadir di pribadinya, dia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial, dia butuh orang lain. Sekecil-kecilnya bentuk masyarakat adalah keluarga. Ya, kalian sudah berkeluarga semua? Ya. Hubungan itulah yang dibentuk, ada butuh orang lain. Orang tua butuh anaknya, anak butuh orang tuanya. Lama nggak pulang, bagi yang rumahnya jauh, dia homesick dan sebagainya, Nah, itu adalah hubungan yang saling timbal balik, interaksi yang memiliki konsekuensi tertentu. Dan kalau konsekuensi dalamnya itu dijalankan dengan baik, ada aturan-aturan, maka timbul yang namanya ketertiban. Oke. Kita dengarkan ya. Oh, HP ternyata. Rajin sekali di HP-nya. Yang rajin HP-nya? Enggak. Orangnya soalnya. Kecuali enggak. Ya. Salah satu konsekuensi ada zon politikon. Kalau ada banyak orang, ada suami, ada istri, itu tidak diatur, tidak ada yang namanya hukum, itu pasti terjadi chaos namanya. Bukan tertib yang terjadi, tapi chaos. Ribut aja, kayak kalian kan baru punya pacar, udah ngatur-ngatur gitu. Baru punya pacar, udah minta-minta gitu. Baru punya pacar, udah tekor kan gitu. Kalau nggak diatur, ya nantinya chaos. Padahal yang dibutuhkan itu ada saling menghormati, saling menghargai. Apa itu? Itu Pak kata-kata yang hanya lip service saja. Tapi itulah yang kita butuhkan. Hukum itu gunanya agar terjadi ketertiban itu. Tanpa hukum yang terjadi chaos. Oh, kita bilang, apa sih Pak polisi itu Pak berantakan gitu, kelakuannya begini begitu. Sejelek-jeleknya kondisi polisi yang kita lihat saat ini,
Ketiadaannya itu mengakibatkan peristiwa, kejadian, mengakibatkan keadaan yang jauh lebih buruk lagi. Bayangkan tidak ada polisi, orang cuek. Siapa aja yang berjalan, siapa yang paling punya kuasa, yang pegang senjata, yang punya kekuatan, preman-preman, jalan semua. Kenapa? Ketika tiada yang namanya polisi, institusi itu. Sejelek-jeleknya gitu, sejelek-jeleknya apapun yang kita lihat dari institusi polisi itu, tetap dia punya tugas untuk mengkontrol. Masih punya efek sampai sekarang. Ya kita. Lalu saya highlight di sini, ada banyak peraturan yang tadi disebut di atas itu sebagai konsekuensi dari zon politikan itu, tapi ternyata tidaklah menjamin. Menjamin apa? Nah, dibuat macam-macam, tapi ternyata tidak menghasilkan, tidak berefek banyak pada yang namanya ini. Pada jaminan. Jaminan atas apa? Berkurangnya. Ini tidak sama sekali hilang ya. Kita memang mengatakan susah kalau disebut hilang sama sekali. Tapi pelanggaran hak asasi manusia itu harapannya dengan banyak aturan yang dibuat itu, ia bisa berkurang. Pak, pelanggaran HAM itu macam yang terbayang yang berat-berat Pak. Mungkin yang sekarang sedang ditampilkan di media, misalnya di Palestina. Rumah sakit saja, institusi pendidikan dan kesehatan saja diserang. Sungguh pelanggaran HAM yang sangat berat. Tapi kan pelanggaran HAM itu tidak hanya yang seperti itu. Ada yang sampai sekecil-kecilnya hak. Termasuk nanti dikaitkan dengan mata kuliah ini bisa memberikan keterangan dengan aman, dengan bebas, dengan merdeka. Ketika kemerdekaan itu hilang, maka yang namanya hak asasi ini dirampas, termasuk ketika dalam proses peradilan. Lalu dikata Pak Muladi, ada yang tahu Pak Muladi? Oh bukan, yang namanya bukan apa namanya? Sini. Kok tidak ada kutipannya? Pak Muladi ini salah satu tokoh, Prof. Muladi salah satu tokoh pidana di Indonesia. Kenapa korban kejahatan perlu dilindungi? Kita pasti bilang, iya Pak, namanya orang korban kejahatan tentu perlu dilindungi. Tapi ternyata kita perlu alasan yang akademik. Misalnya di sini, dijelaskan secara akademik alasannya. Masyarakat, kata Pak Muladi, masyarakat adalah satu wujud atas apa? Sistem kepercayaan. Adapun kejahatan yang terjadi kepada masyarakat itu mengakibatkan penghancuran terhadap sistem kepercayaan. Oke, maksudnya apa Pak? Sistem kepercayaan itu yang melahirkan norma-norma. Norma-norma itu yang diakui dalam masyarakat. Oh, apa yang disebut baik, apa yang disebut buruk, apa yang pantas, tidak pantas, layak, tidak layak, patut, tidak patut. Sistemnya itu dibentuk oleh masyarakat. Tapi ketika masyarakat itu dilakukan kejahatan atasnya, nanti hilang atas kepercayaan. Ini salah satu start yang dikatakan oleh Pak Muladi. Nanti kalau ada yang mau tanya ya. Maka, kata Pak Muladi, pengaturan pidana itu terkait korban itu adalah fungsinya sarana pengendalian satu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini maksudnya bukan agama tadi ya. Apa yang menjadi dasar-dasar dari masyarakat itu. Yang kedua, adanya kontrak sosial. Negara diberikan oleh masyarakat satu kekuasaan. Bayangkan, ada sekian banyak orang di Indonesia ini, tapi hanya segelintir orang yang boleh memegang senjata api lalu menembakkannya kepada orang lain. Kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan itu
diberikan kepada negara oleh kita secara tidak langsung dalam kontrak sosial ini. Kita serahkan, ya, kita taat sama mereka. Kenapa sih taat sama presiden? Kenapa sih taat sama polisi? Kenapa taat sama kejaksaan dan sebagainya? Agar kita punya kontrak sosial, yuk kami kasih kekuasaan, tapi tolong lindungi masyarakat. Ketika negara tak mampu melindungi itu, maka dipertanyakan kontrak sosialnya. Ketika pemerintahan sudah hilang kepercayaan dari masyarakatnya sendiri. Oke, yang ketiga, korban biasanya dihubungkan dengan yang namanya bagaimana kita menyelesaikan konflik. Dalam dunia hukum pidana sering diceritakan begini, kalau ada konflik itu sebenarnya seperti orang sedang kena penyakit, badannya demam, dia tidak nyaman tidur, dia tidak begini dan begitu. Begitu juga masyarakat ketika ada kejahatan, dia akan ada gejolak, ada simptom-simptom, ada gejala-gejala, ada semacam demam, semacam flu dan sebagainya. Itu harus diselesaikan agar penyakitnya hilang. Menangkap penjahat, menghukum penjahat, itu salah satu sarana bagaimana menyelesaikan konflik. Kalau dalam bahasa saya tadi, bagaimana menyelesaikan penyakit, memberikan obat atas penyakit yang ada dalam masyarakat. Oke, saya ingin kita perhatikan sedikit dua kasus ini. Ya. Ada satu kasus, seorang wanita diliputi perasaan takut. Setelah apa? Setelah jadi korban. Dia jadi korban, tapi takut. Korban apa? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Walaupun tak harus wanita ya sekarang ya. Laki-laki juga bisa jadi korban. Ya. Ada yang mohon maaf, alat kelamin laki-lakinya dipotong. Sudah tidur, istrinya kesal gitu. Hancur dunia persilatan. Takut apa? Takut kemudian mengganggu, ya, dia berakibat pada dia tidur tidak nyenyak, dia itu korban. Ya. Dalam satu sisi dia sudah sakit. Dia bisa jadi punya kekerasan fisik misalnya. Lalu dia kena mental, dia takut. Nanti dia susah tidur, dia mimpi buruk, deritaan makin, dia makin menderita ya, akan korban, ya. Dia dapat ancaman. Ancaman dari siapa? Dari orang terdekatnya. Orang yang seharusnya melindunginya, mengayominya, tapi ia malah menjadi ancaman terbesar. Lebih-lebih orang lain yang ada di dekatnya. Kadang wajarlah suami kayak gitu, akhirnya kata-kata wajarlah gitu, ya nggak apa-apa. Lalu ia khawatir juga untuk apa? Membuka rahasia. Dia takut membeberkan. Kenapa? Dia khawatir. Takutlah inilah, nanti dibilang begitulah, dibilang istri yang tidak baik. Kamu sih nggak bisa melayani suami dengan baik. Kamu tidak bisa jadi istri. Oh iya, sudah jadi korban, sudah sakit fisik dan perasaan, masih ditekan. Ketika dia mau lapor, mau meng-up, tak mudah. Apa kan istrinya punya keluarga, sering kali keluarga itu malah menjadi juga sumber masalah. Malu kalau nanti dia laporkan suaminya. Atau satu kondisi si istri atau suami itu merantau jauh dari keluarga dan sebagainya. Banyak kondisi yang membuat ya mau tidak mau negara itu hadir untuk melakukan perlindungan. Karena ternyata dalam masyarakat ya, kondisinya sangat perih. Yang kedua, lebih parah lagi. Pada kasus yang kedua, oke, mohon maaf ini, seorang wanita lagi, mohon maaf kalau nanti korbannya wanita semua, bisa juga laki-laki ya. Sekarang kan korban pemerkosaan, pelecehan seksualnya laki-laki yang lagi ramai itu kan ya, yang lagi ramai di
Amerika tuh korbannya malah laki-laki yang banyak. Oke, siapa saja dia jadi korban pemerkosaan, tentulah jelas dia menderita, ya, fisik menderita. Tapi yang lebih berat itu mentalnya. Mohon maaf ya, nanti dianggap misalnya perasaan kotor, kehilangan masa depan, ya, malu di tengah masyarakatnya dan sebagainya. Lalu lebih buruknya lagi, acap kali di masyarakat itu dia malah diberlakukan tidak adil, dipandang hina. Tidak sedikit yang mengatakan ada struktur kadang bermasalah dalam masyarakat, dia jadi korban, dia dipandang hina. Apalagi kalau nanti dia jadi, mohon maaf, ya hamil. Bahkan anaknya itu dipandang buruk dalam masyarakat. Salah apa anaknya? Tapi ternyata belum meng-up saja, mau berungkap kasus saja, dia jadi masalah. Oke, sehingga penjelasan sini nanti kita lihatkan perlindungan itu juga nanti dalam proses penegakan hukum. Bayangkan saya pekan kemarin menceritakan ya bagaimana seseorang perempuan diperkosa atau laki-laki diperkosa juga namanya dicabuli, pokoknya melakukan kekerasan seksual itu. Dia dalam proses penegakan hukum ini tidak begitu nyaman. Kenapa? Dia harus mengungkapkan, dia menceritakan kembali. Mohon maaf, dia nanti begini Pak, kemarin saya itu diginiin malam-malam itu. Bayangkan. Tapi polisi kan butuh dalam proses penegakan hukum itu boleh cerita. Hakim pun perlu ditanya, kan hakim enggak kesimpulan, oh dia tuh diperkosa. Hakimnya hanya diapain? Mohon maaf. Dalam dunia rasio ini memang harus dituliskan diapain. Misalnya ada orang maling, apakah ditulis dalam dakwaan tuntutan itu maling gitu aja? Tidak, dia melakukan ini, dia masuk ke rumah itu pada jam sekian, naiknya lewat mana, melakukan masuknya tuh gimana, lewat pintu terbuka atau mencongkel. Pintu mencongkel itu bagaimana sebagainya, agar nanti terungkap apakah ada pihak-pihak lain yang membantu. Jadi cerita walaupun sekedar maling itu diceritakan detil. Nah, mohon maaf, kalau kayak gini gimana kalau di penegakan hukum ini bicara tentang pemerkosaan? Nggak gampang. Ya, maka nanti ada rehab medisnya. Nanti kadang dapat perlakuan yang tak pantas. Baiknya, cocoknya, pantasnya dia didampingi baik medis maupun psikolog. Tapi banyak kasusnya nggak ada dananya, nggak ada psikolognya, nggak ada. Malah kadang jadi perkara itu kurang bukti. Ini mohon maaf, ini ada cerita soalnya. Ceritanya agak tidak nyaman sebenarnya saya ceritakan, tapi begini, saya ceritakan saja demi ini. Misalnya mohon maaf ya, ini ada anak usia sekolah SMP SMA begitu. Dia ini sudah sering berhubungan. Oke. Cuma dalam konteks yang kemarin dipermasalahkan kan, mohon maaf ya, ini bukan berarti ngomongin secara agama itu boleh apa tidak boleh ya. Tapi dalam konteks yang saya mau ceritakan ini adalah saat itu dia tidak lagi melakukan itu. Si perempuan bilang saya tidak mau lagi melakukan itu. Walaupun dulunya sudah sering. Maaf ya. Nah, tapi karena laki-lakinya ini tetap meminta, sehingga ada proses persetubuhan itu yang tidak lagi diinginkan. Mohon maaf, walaupun sebelumnya itu juga perbuatan dosa dari sisi agama, tapi kan awalnya mereka suka sama suka. Tapi ketika berubah dalam satu keadaan, ya, misalnya si cewek mau bertobat, begitu, tapi cowoknya masih pengen, dilakukanlah tindakan itu. Nah itu kan nanti dia cerita itu, tak gampang ceritanya, ya Pak.
Nanti si cowok bilang, sudah sering Pak, kami suka sama suka. Dia ceritakan, dia buka aibnya. Iya Pak, kami dulu sudah sering melakukannya begini. Lalu Pak, tapi di momen yang itu kata si perempuan, saya sudah bertobat Pak, pengen itu. Nanti orang bilang, si cowok membantah lagi, apa buktinya kamu bertobat? Orang kamu senang-senang aja kok masih begitu. Seringkali malah dilakukan satu perbuatan yang tidak pantas, makin tertekan. Oleh karena itu sekarang ada mulai kasus nih, ini ada kasus yang unik, bukan kasus ya, konstruk hukum pidana yang baru. Apakah ada pemerkosaan dalam rumah tangga? Apakah mungkin? Nah, itu konstruknya baru. Apa itu? Dia sudah suami istri, ya. Suaminya, mohon maaf, suaminya sedang pengen melakukan satu perbuatan halal itu, kan halal, sudah suami istri, tapi istrinya sedang nggak mood, sedang nggak pengen. Suaminya pakai keluar dalil, barang siapa yang menolakku. Lalu si istri itu melakukan dalam keadaan terpaksa, dalam konstruk tertentu itu, dalam misalnya di Eropa ya, saya kurang paham dengan KUHP yang baru, tapi konstruk itu sedang berkembang di Eropa dan Amerika, misalnya negara-negara. Menurut mereka itu adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. Kenapa? Ketika tidak ada konsensus untuk melakukan itu. Walaupun sebaliknya, bisa jadi suaminya juga yang tidak, tapi istrinya yang, maksudnya salah satu pihak memaksa, ada paksaan. Coba kalau konstruk ini dibawa, nanti dibawa ke pengadilan, ketawa, orang banyak yang ketawa, apa sih memang sih rumah tangga, tapi kan dalam sudut pandang tertentu itu ada paksaan, secara mental dia tidak nyaman. Oke, jangan dibayangkan perbuatannya ya, jangan ya. Ya, saya konstruknya tuh loh, antara konsensus tidak konsensusnya. Oke, jadi bisa jadi nih yang saya tadi ungkap ya, ada pertanyaan yang tabu. Mohon maaf, yang akan selalu ditanya apa? Ditanya itu seringnya adalah apakah dipegang-pegang saja? Nih, saya vulgar karena kalau ini dibicarakan kejadian aja misalnya gitu. Apakah dipegang saja, atau mohon maaf, apakah alat kelamin laki-laki itu masuk situ? Itu sering ditanya. Kenapa? Karena konstruk surat dakwaan, suratnya itu harus menceritakan itu secara cukup detail. Ya. Nah, itu kan nanti acap kali melalaikan hak-hak korban. Kan pihak sana bantah, enggak Pak, saya cuma cium saja, misalnya, mohon maaf. Bisa jadi, Pak, kok ciumnya melanggar Pak? Sebentar, ada kasus-kasus tertentu yang melakukan tindakan itu adalah keluarga korbannya, misalnya anak. Oh, paman mencium ponakannya, itu kan satu sisi bilang, oh ya wajar, misalnya kan gitu. Ya mahramnya dan sebagainya. Tapi nanti apakah tingkat kewajaran tidaknya itu nanti ditanya nih dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kemarin, saya lupa ya, padahal saya mau nampilkan satu aja. Saya cerita seorang teman saya itu kerja di, saya sudah ceritanya Pak Guna, dia kerja di Peksos itu pekerja sosial di balai-balai. Balai itu ada balai buat orang gila, buat anak terlantar, ada buat orang manula, lansia itu. Nah, dia kerja di tempat yang anak-anak. Ada gejala anak-anak korban kekerasan seksual, mohon maaf, yang masih kecil, itu dia nggak sadar kalau dia itu jadi korban. Dia tidak merasa dirinya korban. Dia merasa enak-enak saja, mohon maaf. Bahkan dia merasa senang, mohon maaf. Nah, tak gampang, udah ceritain. Bapak kok cerita yang begitu? Iya, saya menceritakan seburuk-buruknya saja ya. Namanya cerita pidana, ini kita cerita yang jelek-jelek. Saya itu pengampu kejahatan di Fakultas Hukum ini.
Maksudnya apa? Kejahatan siber saya ampuh. Kalau di S2 aja kejahatan ekonomi, ada kejahatan. Pokoknya mata kuliah yang ada jahat-jahatnya itu. Nah, saya biasanya. Oke, sehingga kita diingatkan. Kenapa penting bicara zona pendidikan? Bentar ya. Kok panas banget? Mati, Bay. Ada nggak yang saya nanya? Nyampein, colokannya tuh nyampein ya. Jeglek kan ini? Kita coba ya. Nggak bisa. Ada yang naik nggak? Bisanya? Oke, coba. Panas banget. Ini mati itu mati juga. Ya. Awas meledak. Nyala nggak? Sungguh kejahatan, mati. Nyala? Oh, nyala. Siap. Baik. Panas banget. Biasanya ini kelas dingin banget soalnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Fungsi negara yang asli dan tertua itu sejatinya adalah melindungi, termasuk ketika tadi ada gejala seperti itu, ada masalah seperti itu, agar peroleh perlindungan. Negara harusnya memiliki fungsi untuk senantiasa melindungi dan mensejahterakan, ya, termasuk memberi makan siang gratis. Kan kepada siswa, mahasiswa nggak dapat. Jangan ngarap ya. Termasuk ya, jaminan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan yang menyimpang. Oke, baik, saya berhenti dulu di sini. Saatnya selanjutnya akan ada presentasi. Tadi siapa yang maju, Mbak? Mbak, tunjuk Mbak, satu orang Mbak. Bebas. Absen terakhir mana? Mana presensinya? Presensinya di mana? Ya, nomor terakhir siapa namanya? Siapa lebih kencang? Ayu Safira. Mana orangnya? Ada tantangannya nggak, Mas? Oh, belum absen, berarti nggak ada. Siapa Mbak? Terakhir nggak ada Mbak, kosong orangnya. Nomor 40. Jangan saya kan. Siapa Mas? Ada? Nggak ada. Nggak ada Mbak. 35. Nggak ada juga. Ada presensinya nggak? Datangannya dia? Oh, sakit. Oke, siapa lagi Mbak? Gagal terus Mbak nih. Berapa? 30. Ya. Ada? Ade Kurniawan. Ada nggak? Oke, silakan maju. Monggo Mas. Silakan Mas, monggo maju. Silakan Mas. Ayo Mas, ada nggak? Sebentar. Silakan. Ya, silakan. Waktunya terbatas.
Gimana Mas? Ada apa enggak? Kalau enggak ada keluar dulu. Belum ada. Enggak ada. Nah gitu lah bilang dari tadi. Kayak enggak ada Mbak. Tunjuk lagi orang Mbak. Siapa Mbak? Nomor berapa? Saudara 24. Ah, maju. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dalam kesempatan kali ini akhirnya terpilih juga ya, maju. Oke, jadi di sini saya akan membawakan artikel dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jadi dalam artikel ini dijelaskan bertujuannya itu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya perlindungan terhadap saksi dan korban, yang sebagaimana kemarin disampaikan bukti-bukti dari Bapak bahwa masih banyak itu kejadian, walaupun LPSK ini sudah ada tapi masih banyak saksi dan korban tuh belum terlindungi. Karena kenapa? Masih banyaknya mereka yang belum tahu akan hal itu dan ribetnya pengurusan administrasinya seperti itu. Jadi artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada. Metode ini artinya secara segi yuridis melihat dari regulasi yang ada, melihat juga dari segi normatif. Kemudian tadi karena judulnya adalah sistem peradilan tindak pidana di Indonesia, kenapa perlunya itu penekanan atau peningkatan efektivitas dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini? Karena dalam sistem peradilan pidana itu dikenal dengan prinsip unus testis, yang berarti satu saksi bukan saksi, satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila alat bukti tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka putusan tersebut dianggap lepas dari segala tuntutan, seperti itu. Maka dari itu pentingnya adanya artikel-artikel ataupun penelitian terhadap perlindungan saksi dan korban ini. Mungkin itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Baik. Mata kuliah ini pada dasarnya hadir dengan keinginan kita ya. Ini kan peminatan. Peminatan itu kalau tidak salah ada 5 mata kuliah. Saudara diminta mengambil hukum pidana anak, hukum ini perlindungan saksi dan korban. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Baru 2 ini ya. Nanti semester depan saudara akan ngambil kejahatan siber. Lalu saudara akan ngambil apa namanya? Saya lupa nama sekarangnya, hukum pemasyarakatan. Itu bicara tentang bagaimana eksekusi dan kelanjutannya. Seringnya kan kita bicara tentang ditangkap polisi, diadili, habis itu diapain? Kalau ada hukuman mati, dibunuhnya kayak gimana? Kira-kira gitu. Dihukum matinya tuh kayak gimana? Kalau di penjara ngapain aja? Kok enak sih dikasih makan dalam penjara, ngaso-ngaso gitu kan, nyantai-nyantai, mabar dalam itu misalnya. Kayak gitu mah kalian senang juga ya. Misalnya gitu ya. Apa sih gitu kan, kira-kira begitu. Misalnya itu. Saya lupa satu lagi mata kuliah apa. Jadi ada 5 mata kuliah. Nah, di mata kuliah di saya yang saya ampuni perlindungan saksi dan korban itu
Sebenarnya kalau dibilang materinya secara spesifik itu tidak banyak. Nah, nanti yang diinginkan adalah nanti di Islamid kita akan banyak explore kasus-kasus juga. Makanya saya dalam beberapa sesi saya sering tampilkan kasus agar mata kuliah yang saudara pelajari di pidana khusus, lalu hukum acara pidana itu tidak selesai dimahami hanya dari teksnya saja, tapi juga tentang didekatkan dengan kasus. Oleh karena itu saudara juga dipaksa ya, di kelas saya itu untuk membuat tulisan. Sekali lagi saya ingatkan, ini kan penting untuk mengingatkan ya. Sudah setengah semester, hampir setengah semester, maka ada tugas setengah lagi untuk membuat tulisan. Saudara, kalau saudara jeli baca di open learningnya ada batasan. Nah ini saya perlu ingatkan, Turnitin. Kenapa? Biasanya dari semester 1 sampai semester 4 itu ngasal Pak, kopas sana, kopas sini. Nah, mulai semester ini saudara akan kena kalau kayak gitu. Pak, saya nggak kopas Pak, saya pakai AI. Sama aja. Ya kan, ketahuan kan? Ya kan? Iya. Nah, saudara latihan. Agar apa? Agar saudara kan semester 5 ya. Nanti semester 6, nanti semester 7 saudara sudah bikin skripsi. Harapannya kanannya ngambilnya pidana kan, maka saudara akan menulis skripsi di bidang pidana. Saya latihan, nanti semester depan kemungkinan ketemu saya lagi, sama tugasnya begitu juga di mata kuliah yang lain, peminatan pidana. Saudara dilatih untuk mencoba. Nanti di akhir harapannya setelah selesai semester ini saudara punya dasar, ataulah minimalnya, aduh ternyata bikin susah ya. Nah minimal dari situ saudara sadar untuk berbenah, untuk menulis dengan cara yang baik dan benar. Saudara di semester ini dibantu dengan mata kuliah Metopen, diampu oleh Prof ya. Tidak tahu kalian paham tidak akhirnya. Tapi harapannya saudara bisa memahami itu. Kita langsung belajar dari para ahlinya. Beliau tulisannya sangat banyak dengan nyaman dan enak gitu ya. Dan tinggal kalian mampu tidak mengambil ilmu dari beliau. Oke, di jam saya sudah habis waktunya. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak? Ada. Ya silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Ya. Apabila siapa korban telah terkena pembunuhan itu kan ada masa di mana dari LPS pun Ya. bisa ada background dari korban saksi atau korban asli. Oke. Artinya tentang tindak pidana yang akan dilakukan oleh saksi atau korban. Nah, apabila saksi atau korban itu terbukti telah melakukan tindak pidana, apakah berarti pembunuhan itu tidak diterima atau dia harus melalui prosedur tertentu atau pembunuhan itu dapat dilakukan? Oke. Nah, itu nanti dinilai lebih lanjut lagi. Nah, itu kan pertimbangan. Ya, sama kayak kamu milih calon kan nanti ada pertimbangannya. Kalau kamu punya calon dia mantan preman, mantan narapidana, kan jadi catatan. Tapi kan apakah pas ditolak kan tidak, kan gitu. Orangnya ganteng Pak, masalahnya kan gitu. Nah, ada pertimbangan. Itu salah satu pertimbangan. Nanti kita akan ketemu ya mungkin di semester di Islamid atau pekan depan saya agak cek lagi. Bagaimana proses-proses yang diterima, mana yang ditolak, biasanya bagaimana dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke Pak, selamat. Masih ada mata kuliahnya ya? Habis ini ya? Masuk? Sudah dikonfirm Bapaknya? Oke, sudah. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf saya kurang sehat hari ini, mudah-mudahan tidak mengurai kesedih. Ya, kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.